menurut para ahli itu negara-negara maju itu pertumbuhan kotanya itu tidak ke daratan, tapi pertumbuhan kotanya itu ke arah laut. Jadi di luar negeri itu banyak proyek yang bersifat sebutannya itu waterfront development. Ya, jadi pengembangan di depan air gitu. Nah, kita contoh para ahli nih menjelaskan loh, ini para ahli. Dan saya menyelami para ahli barangnya seperti itu, para profesor seperti itu. Terus saya ingin tahu ya, saya lihat ke luar negeri. Karena menurut para ahli itu negara-negara maju itu pertumbuhan kotanya itu tidak ke daratan, tapi pertumbuhan kotanya itu ke arah laut. Jadi di luar negeri itu banyak proyek yang bersifat sebutannya itu waterfront development. Ya, jadi pengembangan di depan air gitu. Entah itu di pinggir laut atau di pinggir sungai gitu ya. Mereka tuh lebih banyak ke situ. Tidak mengembangkan di daratan gitu. Kenapa gitu kan? Apa mereka negaranya kecil atau gimana gitu? Mungkin sebagian orang menyatakan karena negaranya kecil, berarti Singapura, Jepang, ya kan? Korea Selatan tuh, Hong Kong, ya, Belanda, ya negaranya kecil-kecil semua tuh. Arab itu Uni Emirat Arab gitu ya. Dan dibilang negara dikenalnya kecil. Ya. Tapi jangan lupa loh, negara kecil penduduknya juga kecil. Sedikit penduduknya kan. Nah, negara kita Indonesia besar, tanahnya banyak. Betul. Tapi penduduknya juga lebih banyak. Ya, sehingga pemanfaatan tanah dan lingkungan juga lebih banyak dari mereka gitu. Ya, nah ini saya penasaran dan para ahli bilang bahwa sumber daya alam di daratan harus diselamatkan, terutama masalah air. Ya. Jadi kita kekurangan air minum nggak sebetulnya sih? Kekurangan air minum loh. Ya kan? Kenapa? Karena mata airnya berkurang, ya kan? Terus kita mau air dari mana lagi? Dari air tanah nih yang kita bor gitu ya. Itu kan merusak lingkungan. Jadi persoalan air minum ini menjadi persoalan penting. Sehingga negara-negara maju itu tidak akan mengembangkan daerah pertaniannya, daerah perkebunannya, daerah hutannya untuk dijadikan perumahan atau dijadikan kawasan resort. Mereka sudah punya peraturannya gitu. Nah, saya sempat baca-baca ya di Hong Kong ya. Di Hong Kong tuh sekarang pengembangannya itu di pinggir laut semua. Gunung-gunung dan ini tetap hijau. Ya, gunung-gunung, bukit-bukit ya, tetap hijau. Padahal tanahnya luas banget. Jadi kalau penduduk Hong Kong mau hidup dari tanah pertanian atau tanah perkebunan, bisa sebetulnya. Tapi pemerintahnya menyatakan tidak boleh. Karena daerah laut, daerah hutan, daerah pertanian itu adalah sumber daya yang harus dipertahankan untuk kehidupan manusia. Bagaimana mereka punya padi atau gandum ya. Bagaimana mereka punya sayur-sayuran kalau dipakai untuk kegiatan manusia. Nah, dari situ saya belajar gitu bahwa negara-negara maju sudah berpikir ke depan, udah pemikirannya sudah 10-20 tahun di depan kita gitu ya. Sementara kita kan masih negara agraris, negara yang sudah industrialis tapi masih mengeruk sumber daya alam kita. Ya, maunya itu gampang gitu. Ini hutannya banyak, perkebunannya banyak, sawahnya banyak, pakai aja ya gitu. Nggak mau mikir, yang penting saya pakai sekarang gitu. Nanti generasi berikutnya nggak kebagian ya lain soal gitu kan. Nah, tapi para negara maju itu sudah berpikirnya ke depan begitu, bahwa sumber daya alam kita di pegunungan, di dataran tinggi itu harus dipertahankan. Supaya apa? Supaya kehidupan kalau bahasa politiknya kan ketahanan energi, ketahanan pangan gitu ya,
ketahanan ekonominya terjadi gitu. Karena kalau kita nggak bisa impor beras misalnya, kita harus hidup sendiri loh beras, harus memproduksi sendiri beras. Kita nggak bisa impor minyak, ya kita harus ini sendiri loh. Kita tidak bisa impor apa bahan makanan yang lain, ya kita harus tanam sendiri loh. Tapi kalau kita nggak punya lahannya, nggak punya teknologinya gimana? Nah, jadi pemikiran para ahli itulah yang salah satunya mendukung pengembangan di pinggir laut. Loh, di pinggir laut juga berarti ada problem dong. Nanti nelayannya gimana? Nanti nyari ikannya jauh katanya. Terus para ahli menyatakan, kita lihat ya, pantai utara Jakarta itu lahannya tuh landai gitu. Landai sekali. Jadi kalau cara perhatikan ya di pinggir pantai kita bisa jalan kaki ke laut loh. Masih mungkin sampai ke perut, sampai ke dada gitu ya, masih jalan. Karena kemiringannya landai sekali. Jadi kalau para nelayan di pantai utara Jakarta mau nyari ikan itu harus ke laut dalam kan. Jadi mereka harus agak ke tengah gitu. Baru ketemu ikan-ikan. Nah sementara di pinggir pantainya kan ya paling ikan-ikan kecil lah ya yang nggak bisa kita makan gitu. Karena terlalu kecil ikan-ikannya gitu. Kadang-kadang ada yang terdampar juga ya itu jadi pemancing-pemancing itu yang memanfaatkan. Tapi kalau nelayan-nelayan mau angkat ikan yang besar-besar itu harus gitu. Nah, karena landai kita lahannya landai sehingga meminimalkan dampak lingkungan lautnya gitu. Misalnya gitu. Nanti terumbu karangnya gimana? Ya itu terumbu karang di pantai utara itu nyaris nggak ada. Berarti kita harus bikin terumbu karang. Secara teknologi kita bisa bikin terumbu karang. Tapi terumbu karang apakah di daratan, di pantai? Enggak, terumbu karang adanya di tengah laut. Ya, harus di kedalaman minimal misalnya 2 meter atau 3 meter baru tumbuh itu terumbu karang. Tapi kalau kedalamannya masih 1 meter masih kena ombak dong ya. Jadi terumbu karangnya jadi bergerak-gerak berantakan. Nah, jadi menurut para ahli dampak lingkungan di laut dangkalnya ya di pesisirnya itu lebih kecil daripada dampak kalau kita melakukan pengembangan di pegunungan. Gitu. Itulah yang kita sebut keseimbangan. Jadi bagaimana kalau pengembangan di pinggir laut nih dampaknya begini, oh segini dampaknya nih. Tapi kalau ngembangin di pegunungan, di daratan tinggi, oh dampaknya lebih tinggi ternyata. Jadi dipilihlah yang paling kecil resiko lingkungan. Nah inilah yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, sayangnya masyarakat kan punya kepentingan lain-lain ya. Ada background masing-masing gitu ya, dipengaruhi oleh kepentingannya masing-masing. Sehingga ada penolakan, tetap terjadi penolakan gitu. Tapi karena pihak pemerintah yang mengetahui semua persoalan secara komprehensif ya, yang kita sebut think big ya, gambaran besarnya ya, big picture-nya itu kan pemerintah yang tahu kan. Ya diizinkan sama pemerintah kegiatan reklamasi itu. Kenapa? Karena ya ini menyelamatkan pesisir pantai kita. Betul. Dan pastinya sudah ada bukti nyatanya ya Pak ya? Ya. Nah, saya itu kan dulu ya tahun 95 itu kan kita tertekan. Karena kondisi tanah kita tuh turun terus. Ya, banjir terus gitu. Sehingga saat itu begitu kita dapat izin kita lakukan itu. Kita sebutnya itu bukan reklamasi loh. Kita niatnya memang memperbaiki pantai. Jadi nama proyek saya itu adalah perbaikan pantai. Jadi pertama saya bikin tanggul dulu supaya tidak ada abrasi. Nah, setelah tanggul yang dibangun masih ada air lautnya dong. Kita pompa air lautnya ke arah laut lagi ya, dikembalikan air laut. Nah, kalau air lautnya dikembalikan ke laut, yang tanah yang sudah ditanggul ini kan turun tanahnya kan karena airnya udah keluar. Nah, kita lakukan urgan tanah baru yang disebut reklamasi. Ya, jadi bayangkan deh tanahnya dari mana? Tanahnya itu ya dari kalau di Ancol kan di muara ya. Kalau Rara sempat ke Ancol itu ada muara yang ada kapal-kapalnya. Itu tiap tahun kita keruk loh.
karena endapan lumpurnya sedemikian tinggi sehingga sungainya itu jadi dangkal. Nah kita keruk, jadi tiap tahun kita teruk, buangnya kemana itu lumpur-lumpur endapan? Ya ke area yang kita reklamasi itu. Ya, jadi nggak dari mana-mana gitu. Kita dari kerukan sungai kita taruh di situ. Sampah-sampah dari sungai, dari daratan kan melalui sungai itu sampah-sampah. Diambil kemana? Ya dimasukkan ke dalam area yang kita reklamasi. Nah, jadi memang ini adalah dulu itu kayak apa ya, menyelesaikan persoalan secara setempat aja gitu. Padahal kalau kita lihat filosofinya ini adalah persoalan besar ya yang menyangkut beberapa provinsi gitu. Ya, makanya pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang ataupun SK Presiden. Kira-kira gitu. Mungkin bisa menjawab atau ada pertanyaan lagi? Oke. Ya. Ada Pak, ada nih. Tadi kan tema kita mengenai reklamasi dan juga seawater reverse osmosis atau disebut juga SWRO ya Pak ya. Mungkin ada beberapa yang belum mengerti nih Pak, sebenarnya seawater reverse osmosis itu apa. Nah kira-kira bisa dijelaskan secara singkat nggak sih Pak, SWRO ini kegiatannya seperti apa dan kenapa akhirnya Bapak memilih untuk mengadaptasi teknologi ini nih Pak untuk kebutuhan Ancol? Ya. Jadi dulu masyarakat di pinggir laut itu kesulitannya 3. Pertama adalah kesulitan air minum, kedua ada kesulitan pengelolaan sampah, yang ketiga adalah persoalan listrik. Ya. Tahun 90-an itu nggak kayak sekarang, listrik di mana-mana gitu kan. Sampah sudah ada yang dulu tahun 90-an, ini sampah mau dibuang kemana? Dibuangnya kemana? Ke Bekasi. Oh, Bekasinya udah penuh loh gitu ya. Nggak boleh pemerintah Bekasi menolak ada kiriman sampah dari Jakarta lagi. Itu sudah ramai itu tahun 90. Nah demikian juga dengan air minum. Nah air minum jadi persoalan yang cukup besar gitu ya. Nah ini ada momen eurekanya. Ya, jadi ketika kita mencari apa nih solusinya gitu. CEO kami waktu itu ya Pak Budi Karya bilang, kamu tuh nggak usah mikir susah-susah loh. Ada air di depan kita itu banyak tuh air laut. Masa nggak bisa dipakai? Pertanyaannya, emang bisa dipakai Pak? Ya cari, ada nggak gitu teknologinya gitu. Nah dari situ kan ya beliau kan punya visi ya gitu. Nah kita kan masih muda-muda dulu tahun 2000-an lah, itu udah masuk ke tahun 2000-an. Nah, sehingga tahun 2006-2007 itu saya ditugasin untuk saya sendirian loh ditugasin untuk bagaimana mencari solusi memakai air laut supaya bisa diminum. Nah dari situ saya coba pelajari, saya cari gitu. Nah di situ kita ketemu momen eurekanya adalah kita menemukan teknologi yang bisa melakukan itu. Ternyata negara-negara maju sudah lakukan itu. Kita aja di Indonesia yang nggak ngerti gitu ya. Ternyata luar negeri ya, tapi nggak lama bedanya. Mungkin sekitar 2-3 tahun lah mereka sudah lakukan, kita baru. Nah makanya sebetulnya teknologinya dari dulu udah ada yang disebut dengan desalinasi ya. Desalinasi itu adalah penurunan kadar garam sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, dulu ada tuh teknologinya, teknologi sederhana gitu ya. Ya jadi kayak bikin kolam-kolam terus airnya dipindah-pindah gitu ya. Terus dikena sinar matahari gitu. Dulu zamannya masih begitu. Sehingga air laut menjadi air payau menjadi air bersih atau air segar yang bisa dikonsumsi manusia. Nah ternyata banyak inventor atau penemu yang menemukan mesin-mesin yang bisa mempercepat itu. Hanya dalam 1 hari bisa berubah itu. Air laut berubah menjadi air minum. Itu dalam 1 hari. Ada teknologi ternyata gitu. Kalau dulu kan masukin kolam itu bisa sebulan, bisa beberapa bulan. Nah ini bisa 1 hari. Nah itulah momen eureka saya ketika menemukan teknologi ini yang disebut dengan mesin-mesin SWRO, seawater reverse osmosis. Mesinnya kayak apa sih? Mesinnya itu kayak tabung
tabung-tabung kayak tabung gas gitu ya. Di dalam tabung itu isinya membran-membran, lembaran-lembaran apa ya, yang diciptakan lah gitu ya, membran-membran membran gitu ya, semacam apa, bukan semacam kain ya, tapi semacam polipolian gitu ya. Nah, itu di dalam itu, kemudian di tabung itu diinjek oleh air dengan tekanan tinggi sehingga perlu pompa-pompa. Nah, ketika air laut itu disemprotin ke mesin itu, si membran-membran ini menyaring kadar-kadar garamnya. Gitu. Nah, sehingga bisa menjadi air yang nanti jadinya airnya air murni ya, H2O ya. Kalau aqua yang kita pakai ya, minuman mineral yang kita makan sekarang itu kan H2O plus mineral-mineral yang lain kan. Ada Betul. mangannya, ada apanya gitu kan. Nah, Ya, kalau ya. SWRO ini hasilnya adalah H2O, murni, air murni berarti. Kalau diminum itu rasanya sepet-sepet karena tidak ada kadar mineral yang lain, hanya H2O. Gitu. Ya, ya. Nah, inilah saya lakukan itu lama ya, hampir 3 tahun saya mencari formulanya gitu, mencari skema yang cocok untuk di Jakarta. Karena ternyata banyak sistem yang gagal. Ya. Jadi saya melihat di Dubai ya, di Uni Emirat Arab itu, di Dubai itu sudah dilakukan tuh orang-orang Arab itu. Kayak insinyur-insinyur dari Amerika, dari Eropa gitu. Air lautnya bisa berfungsi dengan baik. Tapi yang namanya di Dubai ya, atau di Abu Dhabi ya, air lautnya bersih. Sehingga mesin-mesin membran maupun filter itu ya, media-media filter itu lancar aja gitu. Tapi begitu dipakai di negara-negara Asia, itu membrannya ngeblok gitu. Jadi airnya nggak bisa lewat gitu. Karena banyak pencemaran-pencemaran di dalam air laut itu. Karena kan itu membrannya itu sangat kecil banget itunya tuh, lubang-lubangnya itu ya. Persekian milimikron apalah gitu ya. Sehingga yang bisa lewat hanya atom-atom. Ya. Ya, kalau yang lain-lain, kotoran yang lain nggak, ya jadi bikinnya ngeblok gitu. Nah, di Indonesia atau di Asia Tenggara gagal gitu itu. Apa namanya? SWRO-nya itu gagal. Nah, itu saya harus cari rumusan-rumusan formula-formula yang terbaik. Jadi saya belajar di Dubai tadi, belajar ke Belanda, ya Belanda juga. Belajar lagi ke Singapura. Di Singapura sudah dilakukan itu mereka. Ya kembali lagi di Singapura itu air lautnya nggak sebersih di Dubai ataupun di Belanda. Nah, kita juga pelajari di PLTA kita, ternyata sudah lakukan itu. Karena outputnya itu adalah H2O. H2O itu diperlukan untuk mesin-mesin boiler di PLTA. Nah, sehingga ada sistem-sistem SWRO di PLTA kita ya, baik yang di Cilegon maupun yang di Probolinggo, di Pasuruan gitu. Itu saya lihat semua. Oh, mereka memakai dan menggunakan pengambilan airnya itu dari tengah laut. Jauh sekali itu. Jadi ada pipa yang menjorok ke laut gitu untuk ngambil air laut supaya nggak terlalu tercemar gitu. Saya juga lihat di Bali ya. Di Bali juga ada yang menggunakan SWRO itu. Di Bali, di Pecatu waktu itu. Tapi mereka tidak ngambil langsung dari laut, tapi dari air tanahnya. Ya, karena ya itu tadi, karena supaya pencemarannya tidak begitu tinggi. Nah, sehingga ambilnya dari air tanah gitu. Nah, tapi air tanah kan terbatas. Nah, itu gagal juga gitu. Nah, jadi banyak produk-produk yang gagal. Yang berhasil hanya yang di PLTA karena dia menjorok ke laut, dan di Dubai maupun di Singapura karena air lautnya bersih. Nah, ini Jakarta gimana? Air lautnya kan banyak pencemaran, keruh, banyak lumpurnya gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri sehingga kita menciptakan sistem atau formula gitu ya. 3 tahun saya menemukan formula itu dengan tim yang saya bentuk. Ya, tim ini juga
nggak ngerti apa-apa tadinya itu para insinyur hebat-hebat itu, oh, apa ada ya kayak gini. Saya ajak keliling itu. Jadi saya ke Singapura, saya ajak mereka ke Singapura. Saya ke Belanda, saya ajak ke Belanda. Untuk lihat nih, untuk belajar. Jadi kita belajar sama-sama gitu dengan para engineer yang orang Indonesia. Kita lihat ke PLTA, ketemu dengan para engineer di PLTA itu. Diskusi gitu. Gimana nih? Sampai kita menemukan rumusnya seperti ini. Skema itu seperti ini, berapa banyak membrannya, berapa kecepatan tekanan airnya, air lautnya harus di mana ditaruhnya. Jadi dulu di Ancol itu ada sebutannya, ada Danau Ancol ya. Nah kita ambil dari situ. Jadi seperti di tengah laut, tapi sebetulnya ada cekungan gitu ya, sehingga airnya tersaring, jadi tidak begitu kotor. Nah di danau itu kita ada sebutannya intake, ya, intake waternya itu dari situ, ambil airnya dari situ. Nah baru dengan formula yang khusus yang tidak ada di tempat lain, kita bisa ciptakan. Sehingga kita membuat pabrik atau instalasi pengolahan airnya itu dengan kapasitas 5.000 kubik per hari. Itu outputnya adalah 7.000 kubik. Wow. Outputnya menjadi 5.000. Berarti ada sisa 2.000. Betul. Nah, ini ada beban Eureka lagi. Sisa ini saya jadikan kolam air apung, air garam. Seperti di luar negeri ada kan danau apung, di mana kadar garamnya tinggi sekali. Jadi orang bisa ngapung gitu, ngambang aja gitu kan. Nah, saya bikin ada di wahana kolam renangnya di Ancol itu kan di belakang instalasi pengolahan air laut ini ya. Nah, buangannya kita taruh di situ sehingga menjadi tempat rekreasi masyarakat yang penasaran bagaimana ngambang di air gitu ya. Airnya asin banget gitu. Karena kan isinya garam semua itu. Buangan sebetulnya itu buangan, tapi bersih banget gitu, karena sudah di filter gitu. Jadi kalau outputnya itu ada, kita bisa langsung minum karena udah bersih ya, udah sehat. Limbahnya itu bersih juga, nggak ada kumannya, nggak ada bakterinya, tapi kadar garamnya tinggi sekali sehingga kuman pun mungkin nggak bisa hidup kali ya. Nah, tapi orang bisa ngambang. Nah itulah aman Eureka. Oke, terima kasih. Ya. Oke, nah ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir dari saya ya untuk talk show pada sore hari ini nih. Nah, jika ada satu pelajaran dari proyek Ancol yang bisa diterapkan ke proyek serupa di Indonesia, kira-kira apa sih Pak? Dan kira-kira apakah mimpi Bapak berikutnya setelah kesuksesan hal tersebut di Ancol? Ya, jadi memang yang penting itu adalah kita mempunyai visinya ya, mempunyai gambaran besar ya, big picture-nya itu. Bagaimana kita konsisten menyelesaikan persoalan ya, karena dari semua persoalan itu timbul persoalan-persoalan yang lain ya, banyak rangkaiannya, sehingga sumber masalahnya ini harus diselesaikan dulu, harus ditanggulangi dulu sumber persoalan, baru masalah yang berikutnya yang berhubungan dengan karena akibat dari masalah yang ini bisa diselesaikan. Nah, jadi selalu berpikirnya dari big picture-nya kita siapa. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi, komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan semua stakeholder, semua elemen masyarakat untuk memahami persoalan ini. Kemudian ditawarkan solusi-solusinya. Nah, atas solusi ini dilihat dampaknya yang paling kecil, itu yang kita ambil solusi itu.
Nah, ini yang harus konsisten dilakukan. Nah, sehingga tantangan-tantangan bisa dilewati, proyeknya bisa berjalan dengan baik, walaupun berikutnya ada masalah-masalah politik ya, yang jadinya jadi isu ya yang besar lagi gitu ya. Sebetulnya dampak dari ketidakpahaman atau dampak kepentingan yang lain. Gitu. Nah, kemudian harapan berikutnya adalah ya saya sangat tertarik lah kalau ada persoalan-persoalan yang seperti itu lagi ya, persoalan yang lingkungan yang mengancam keberlangsungan bangsa kita gitu ya, untuk dicari solusinya. Nah, itulah kita perlunya berinovasi. Ya. Inovasi itu tidak ada batasnya. Inovasi itu bisa berbagai macam. Di mana ada problem, di situ ada solusi. Di mana ada persoalan, di situ ada hikmah-hikmahnya, ada makna-maknanya lah, bahwa kita mendapatkan persoalan pasti ada makna di balik itu sehingga kita menemukan sesuatu yang lebih baik. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Pak Sandi. Nah, mungkin untuk menutup talk show pada sore hari ini nih Pak, kira-kira dari Pak Sandi apakah ada closing statement, mungkin pesan untuk audiens kita yang nantinya akan menonton? Silahkan Bapak. Oke, ini ya untuk para teman-teman semua ya, adik-adik generasi Gen Z, Gen Alpha, atau ya Gen Y ya, milenial gitu. Sekarang ini kan zamannya keterbukaan informasi ya. Jadi zamannya kita bebas mengeluarkan pendapat. Tapi begitu kita ada menemukan suatu persoalan, sebaiknya kita pelajari dulu. Ya. Ini yang bicara orangnya kompeten atau enggak, orangnya tuh ahli atau enggak, orangnya bisa dipercaya atau enggak. Nah, ketika informasi yang bisa kita saring, kita akan menemukan solusi lah gitu ya, kalau ada persoalan itu. Jadi ya kita perdalam rasa ingin tahu kita ya, kekepoan kita terus pertajam, kita belajar literasi, kita belajar sejarah, kita belajar dari negara-negara yang sudah maju, yang sudah melakukan itu gitu ya. Kita juga harus memahami jati diri kita sebagai orang Indonesia gitu ya, bahwa kita tinggal di Indonesia loh. Jadi tidak semua hal-hal yang berbau luar negeri itu baik buat kita. Kan kita bisa lihat, wah di negara lain udah bisa begini, kok kita nggak bisa? Berbeda ya. Negara kita tinggal di Indonesia, suhu udaranya lain, lingkungannya lain, apa sih itu? Kehidupan kita juga lain, ya budaya kita lain. Nah itu harus kita pahami gitu. Jadi ketika kita melihat, Pak ada itu kenapa bisa kita nggak bisa? Kenapa mereka lakukan itu kita nggak lakukan? Kenapa kita begini mereka begitu? Nah ada perbedaan. Kita harus memahami bangsa kita. Bangsa kita itu karakternya seperti ini, lingkungan seperti ini. Nah baru kita bisa berpendapat. Jadi itu pelajaran pentingnya ya. Kita berpendapat tuh daging lah gitu. Jangan pendapat kita tuh sampah gitu ya. Kalau kita bilang ya kalau ngomong ya ini daging lah isinya gitu. Nah, jadi jadinya tidak ribet gitu ya. Dunia sosial media kita tuh jadi penuh dengan pertengkaran jadinya. Padahal kalau kita mau belajar, mau memahami gitu, sedikit berhenti dulu baru kita ngomong, mungkin kita akan lebih maju nanti bangsanya. Oke, gitu. Oke, terima kasih Bapak Sandi atas waktunya untuk talk show pada sore hari ini ya Pak ya. Sangat insightful diskusi kita pada sore hari ini karena lumayan jarang juga ya kita membicarakan, bahkan baru pertama kalinya ya Pak ya, kita baru membicarakan mengenai reklamasi dan reverse osmosis atau SWRO. Iya. Semoga banyak pelajaran maupun key takeaways yang bisa diambil baik
untuk Pak Sandi, untuk saya maupun untuk teman-teman sekalian. Kalau begitu, kami sudahkan dulu talk show sore hari ini. Sampai berjumpa pada talk show lainnya. Saya Rara, saya undur diri. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.